lanjutkan ini measuring data similarity itu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau lebih tepatnya ini adalah data objek ya itu. Jadi measuring data objek similarity. Jadi data objek similarity itu. Nah, jadi kalau saya punya data, itu misalnya itu, gimana di dalamnya itu banyak objek ini, itu, maka saya bisa menghitung ini. Jadi antara data ini dengan data ini itu similaritiesnya berapa itu. Jadi ada istilah similarity. Itu. Nah, ini biasanya diberi simbol S itu. Lalu selain similarity, kita juga kadang-kadang apa ya, tidak ingin menghitung similarity-nya, tapi kadang-kadang kita ingin menghitung distance, jadi sama. Distance. Nah ini kita beri simbol D. Jadi kadang-kadang kita menggunakan istilah objek ini dengan objek ini itu similarity-nya berapa. Kemudian kita juga bisa mengatakan objek A dengan objek B itu distance-nya berapa. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Kita bisa mengukur similarity, bisa juga mengukur distance. Nah, terus gunanya untuk apa ini itu? Jadi kenapa kita perlu tahu distance itu? Jadi distance itu dalam data analitik itu banyak digunakan itu. Jadi konsep distance misalnya, kalau Anda dalam klasifikasi, kalau Anda menggunakan algoritma KNN, itu, maka Anda menggunakan konsep distance, jadi nearest neighbor. Kemudian kalau Anda juga menggunakan SVM, itu Anda juga menggunakan konsep distance. Lalu kalau Anda melakukan clustering, nah ini juga Anda menggunakan konsep distance. Ini beberapa contoh penggunaan dari distance itu. Kemudian distance itu juga bisa digunakan di dalam ini information retrieval. Gitu. Jadi information retrieval itu juga menggunakan konsep distance. Gitu. Jadi kalau Anda punya kumpulan dokumen itu, sekumpulan dokumen, kemudian Anda punya query itu, nah Anda mencari berapa distance dari sekumpulan dokumen terhadap query ini. Nah, nanti yang distance-nya paling dekat itu yang akan di retrieve. Nah, kemudian ini distance juga digunakan dalam sistem recommendation itu. Jadi recommendation system juga seringkali menggunakan konsep distance. Recommendation system. Terus di dalam apa ya? Kalau Anda misalnya membuat ini word embedding itu misalnya word embedding, maka nanti ketika Anda ingin melihat seberapa bagus word embedding Anda, maka Anda juga bisa melihat apakah kata-kata yang hampir mirip itu letaknya berdekatan atau tidak, seperti itu. Jadi konsep distance ini banyak kita gunakan dalam data analisis gitu. Oke, nah, jadi ini ada konsep similarity ini. Jadi bisa juga ada konsep dissimilarity atau distance gitu. Nah, skalanya berapa ini? Nah, ini skalanya ini. Kalau distance itu, similarity itu seringkali skalanya itu adalah 0 sampai 1 gitu. Jadi kalau ada dua objek ini, ada objek A itu, kemudian ada objek B itu, kemudian nilai dari similarity-nya itu 0 itu. Jadi kalau similarity-nya itu sama dengan 0 itu, berarti tidak mirip sama sekali ini. Tidak mirip sama sekali. Tidak mirip. Oke. Tapi kalau similarity-nya misalnya 0,5, nah ini berarti setengah mirip. Oh, ini. Nah, jadi makin besar similarity-nya itu berarti makin mirip. Gitu. Nah, kalau nilainya 1, nah berarti itu mirip. Mirip 100%. Gitu.
kembar anak kembar itu belum tentu 100%, itu mungkin ya 90%. Nah itu konsep distant ya. Jadi kalau 0 itu tidak mirip gitu. Tapi kalau dissimilarity, distant nanti beda lagi gitu. Nah, kalau untuk dissimilarity itu kadang-kadang skalanya itu 0 itu. Jadi nilainya itu bisa 0 itu. Kadang-kadang skalanya sangat tak berhingga. Distance-nya ya, tidak mirip sama sekali. Distance-nya jauh sekali. Oh, sorry. Nah, itu. Ya, betul. Jadi itu. Nah, jadi ini bedanya adalah kalau misalnya ada objek A sama objek B itu, kemudian distance-nya itu sama dengan 0 itu. Distance-nya sama dengan 0 itu, berarti ini mirip. Gitu. Jaraknya 0, berarti dia mirip. Gitu. Berlawanan dengan itu tadi itu. Mirip. Gitu. Tapi kalau jaraknya itu misalnya ini 5, gitu, nah berarti tidak mirip. Gitu. Nah, tapi kalau ini makin jauh itu, jaraknya itu misalnya 100, gitu, nah, berarti ini makin tidak mirip. Gitu. Nah, supaya ada kesesuaian antara dissimilarity dengan similarity atau similarity dengan distance itu, maka biasanya skalanya itu dinormalisasi. Jadi skala dari D itu diubah juga bisa menjadi skala 0 sampai 1 gitu. Nah, kalau skalanya sama-sama 0 sampai 1 ini S skalanya 0 sampai 1, kemudian D itu skalanya juga 0 sampai 1, maka Anda bisa membuat rumus ini, S itu sama dengan 1 dikurangi D. Tuh. Jadi kalau nilai similarity-nya itu sama dengan 0,4 itu, berarti distance-nya sama dengan 0,6. Gitu. Nah, kalau similarity-nya 0, tidak punya similarity sama sekali, maka distance-nya itu sama dengan 1. Kalau dia punya similarity-nya setengah, itu, maka distance-nya itu sama dengan setengah. Jadi, untuk memudahkan hubungan antara S dengan D, itu, supaya bisa berlaku persamaan ini, itu, maka seringkali ini nanti dibuat normal nilainya. Jadi, biasanya 0 sampai sekian ratus, maka nanti bisa dibuat skalanya menjadi dinormalisasi menjadi 0 sampai 1. Oke. Nah, ada istilah yang lain namanya proximity. Jadi kalau saya mengatakan proximity itu bisa berarti similarity, bisa juga berarti distance, dissimilarity. Jadi proximity itu ada dua kemungkinan, jadi bisa similarity, bisa dissimilarity. Nah, ini contohnya itu. Jadi, oke, kalau saya punya metrik, itu, maka metrik yang biasa, ini metrik yang biasanya itu, maka yang kolom-kolomnya ini, itu biasanya sebagai atribut ya, itu. Jadi ini sebagai atribut atau juga disebut sebagai dimensi. Jadi kalau kolomnya itu ada P, itu berarti datanya itu berdimensi P, sini berdimensi P. Sedangkan jumlah datanya, objeknya itu adalah 0. Nah, ini adalah representasi dari data yang terstruktur. Itu bisa dalam bentuk metrik seperti ini. Nah, metrik itu dikatakan sebagai memiliki dua mode. Kenapa kok dua mode? Karena mode pertama itu adalah baris, itu berbeda dengan kolom. Jadi, yang namanya baris itu berbeda dengan kolom.
Jadi kalau baris satu itu baris satu ini menyatakan data objek satu ini. Jadi sepanjang ini beda. Nah ini dimensi ini kolom dengan dimensi baris itu beda itu. Tapi kalau saya menyebutnya kolom ini, nah ini adalah ini atribut pertama untuk semua data. Gitu. Jadi kenapa disebut dua mode ini? Karena barisnya itu berbeda dengan kolom. Gitu. Jadi arti dari baris beda dengan kolom. Beda dengan kolom. Sehingga di situ ada dua mode, mode baris sama mode kolom. Nah, kemudian kalau nanti Anda menghitung distance dari beberapa objek, misalnya P itu, bukan P, maka Anda akan bisa membuat yang namanya dissimilarity metric, gitu. Atau Anda juga bisa memuat yang namanya similarity metric. Gitu. Similarity metric atau dissimilarity metric. Gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, ini sebut metrik dissimilarity sebagai single mode. Gitu. Kenapa? Kok single mode? Gitu? Karena kalau Anda menyebutkan ini baris, itu, ini sama dengan menyebutkan kolomnya. Ini. Sama dengan menyebutkan kolom. Gitu. Jadi kalau Anda menyebutkan kolom baris ini adalah apa? Ini adalah jarak dari titik 2 dengan titik 1 dan seterusnya. Kemudian ini jarak dari titik 3 ke titik 1. Tapi kalau Anda membunyikan kolomnya sama itu. Ini adalah jarak titik 2 titik 1 sama. Jadi meaningnya sama antara baris dengan kolom itu. Sehingga disebut sebagai single mode gitu. Nah, bagaimana membuktikan bahwa kita punya dissimilarity metric sama punya similarity metric gitu. Nah, itu Anda lihat di sini tuh. Kalau kolom diagonalnya itu 0 itu. Nah, berarti ini adalah dissimilarity metric gitu. Tapi kalau kolomnya ini diagonalnya itu nilainya 1, artinya objek yang sama itu jaraknya 1 nih. Kalau 1 itu similarity, nah, berarti kalau diagonalnya itu isinya 1, berarti itu similarity metric. Tapi kalau nilainya 0 diagonalnya itu namanya dissimilarity metric. Nah, jadi itu. Jadi kalau Anda menghitung jarak dari masing-masing data ke data yang lain, yang dalam dataset itu ada N, maka nanti Anda bisa membuat metrik seperti itu. Jadi kalau jumlah data objeknya itu ada 3 maka Anda punya metrik yang ukurannya itu 3 kali 3. Jadi objek 1, objek 2, objek 3. Nah, kalau ini Anda isi dengan 0, kemudian 0, 0, nah berarti ini dissimilarity metric. Jadi nanti ini diisi dengan distance. Distance dari objek 2 dengan objek 1. Oke. Tapi selain itu, Anda juga bisa membuat similarity-nya. Jadi ini isinya adalah 1, kemudian 1, ini adalah 1. Jadi metriknya simetri ya. Gitu. Oke, jadi itu. Nah, oke, tadi kita punya 3 atribut, gitu. Jadi kita punya 3 atribut, maka kita akan menghitung ini. Kalau saya punya atribut biner, bagaimana itu? Distance-nya bagaimana? Atau similarity-nya bagaimana? Gitu. Nah, jadi ini proximity itu bisa berarti similarity, bisa berarti distance. Nah, kalau Anda punya data yang salah satu
atau salah duanya itu bertipe biner itu, maka untuk menghitung jaraknya itu Anda menggunakan ini itu, yang disebut sebagai tabel kontingensi. Itu. Jadi tabel kontingensi untuk binary data itu. Nah, jadi ada dua kemungkinan nilai itu. Jadi nilainya adalah 0, kemudian sama nilai 1 itu. Nah, kemudian di sini adalah nilai 0, kemudian ini adalah nilai 1 itu. Nah, kalau data pertama itu nilainya 1, kemudian data kedua itu nilainya 1, maka itu diberi simbol Q gitu. Jadi simbolnya itu ini gitu. Kalau ini 1, ini 0, maka ini. Nah, contohnya misalnya gini gitu. Jadi kalau saya punya misalnya buah pisang gitu. Kemudian ada juga buah apel gitu. Nah, lalu saya punya beberapa atribut biner gitu. Jadi misalnya rasanya itu. Gitu. Kemudian bentuknya itu. Kemudian kerenyahannya itu. Renyah itu. Nah, jadi pisang misalnya. Rasanya ini kalau misalnya ini apa manis itu bisa kita iya ini manis itu. Apel itu ya oke lah, apel kita anggap misalnya kecut berarti dia tidak manis itu. Kemudian bentuknya apakah bentuknya bulat atau lonjong. Kalau bulat misalnya kita beri ya, kemudian pisang itu lonjong itu 0 itu. Kemudian renyah itu, renyah apel itu renyah iya, gitu. Kemudian renyah pisang renyah tidak ya. Kecuali kalau pisang goreng itu renyah itu. Nah, berarti kalau seperti ini itu, lalu kita buat tabel kontingensi itu. Jadi kalau saya punya misalnya ingin mengukur jarak pisang dengan apel itu, maka objek pertama itu adalah pisang, gitu. Kemudian objek kedua itu adalah apel sini itu. Nah, berarti ini berapa ini? Nilai dari pisang itu yang ini. Jadi, pisang 1, kemudian apel 1 itu. Berapa? Ada enggak? Enggak ada ya itu. Berarti itu satu-satu yang nilai Q-nya itu sama dengan 0 itu. Kemudian nilai R-nya berapa ini? Jadi kalau yang pisangnya 1, kemudian apelnya 0, itu disebut sebagai R itu. 1, 0. Nah ini berarti R-nya itu sama dengan 1. S itu adalah kalau pisangnya itu 0, apelnya itu 1. Itu. Nah berarti 0, 1. Nah berarti S-nya itu sama dengan sini adalah 2. Gitu. Nah, kemudian nilai T-nya itu adalah sama dengan itu 0. Gitu. Nah, biasanya ini apa Q itu. Jadi kalau Q ditambah dengan R, ditambah dengan S, ditambah dengan T itu sama dengan sebagai P. Gitu. Nah, P itu apa? P itu adalah jumlah variabel. Gitu. Banyaknya variabel itu. Jadi ini kan jumlah variabelnya ada 3. Gitu. Nah, jadi ini berapa jumlahnya? Totalnya 0 tambah 1 tambah 2 tambah 0 berarti 3. Gitu. Jadi kalau nanti jumlah variabelnya itu ada 7, gitu. Sedangkan QRST-nya itu sama dengan 6, berarti Anda salah hitung. Gitu. Jadi total QRST itu harus sama dengan P. Gitu. Jadi ini, P itu merupakan jumlah variabel. Gitu. Nah, Anda bisa ngitung ini, berapakah jarak antara pisang misalnya dengan apel. Nah, kita lihat ini, variabel masing-masingnya itu apa ini? Ini simetri atau tidak ini tuh. Oke, kalau Anda anggap ini simetri itu, maka rumus jaraknya adalah R plus S dibagi ini. Gitu. Nah, berarti berapakah jarak antara pisang dengan apel? Gitu. Jadi,
jarak antara pisang dengan apel itu adalah ini itu. R ditambah S dibagi P itu. Jadi R-nya berapa itu? R-nya adalah 1 gitu. Kemudian ditambah R-nya berapa R-nya? R-nya adalah 1 ya ini. R-nya 1, oke. S-nya 2 itu. Ditambah 2, kemudian dibagi 3. Ini sama dengan 1 itu. Berarti tidak ada kemiripan sama sekali ini itu. Antara pisang dengan ini itu. Jadi tidak mirip sama sekali. Tidak ada kemiripan. Tapi kalau Anda menganggap variabelnya itu asimetri itu, maka nanti Anda menggunakan rumusnya ini itu. Jadi apa sih perbedaan antara rumus yang kedua dengan yang pertama itu? Jadi kalau diasumsikan sebagai simetri, Anda melibatkan nilai T-nya ini itu. Tapi kalau itu dianggap sebagai asimetri, maka Anda tidak menganggap nilai T-nya itu tidak dianggap ini itu. Jadi yang ini itu nanti hampir sama dengan konsepnya ini itu. Jadi Jacob distance itu nanti sama itu. Jadi ada konsep Jacob distance itu rumusnya sama itu. Jadi ini kalau dissimilarity-nya sekian, berarti similarity-nya berapa? Ini kalau dikurangi kan berarti 1 dikurangi ini berarti jadinya itu ini tuh. Similarity-nya menjadi ini. Istilahnya itu adalah Jacob distance. Nah, jadi ini biasanya bisa digambarkan dalam bentuk ini biasanya itu. Bisa digambarkan dalam bentuk kalau Anda punya diagram ini itu. Jadi ini. Nah, berapakah? Nih, jadi ini adalah pisang, ini adalah apel. Nah, jadi yang ini itu adalah nilai Q. Gitu. Kemudian ini yang pisang tapi bukan apel, berarti 1, 0, ini adalah R. Lalu yang di sini adalah S. Seperti itu. Jadi kesamaan antara pisang dengan apel, itu, kalau similarity-nya berarti nanti adalah Q itu, dibagi dengan union ini. Gitu. Jadi union dari ini. R tambah Q tambah S. Gitu. Jadi union dari R sama S. Oke, jadi itu kalau Anda punya biner itu. Yang sering digunakan itu yang ini ya. Jadi yang sering digunakan itu yang ini itu. Asumsinya. Jadi lebih anu ini apa? Atau Anda menggunakan yang ini itu. Nah, ini contohnya itu. Jadi nanti ini Anda hitung, ini berarti ini adalah ini itu R-nya sama dengan 0, kemudian S-nya sama dengan 1. Gitu. Jack sama Mary itu. Nah, Jack sama Mary. Jadi yang kita anggap yang ini. Ini asumsinya adalah yang simetrik itu, asimetrik. Gitu. Jadi P itu yes itu 1, P itu juga 1 itu. Kenapa kok R-nya itu, nah Q-nya sama dengan 0 itu. Jadi ini Q-nya sama dengan 2. Gitu. QRS itu. Kenapa kok 2? Dari mana itu? Jack sama Mary. Kenapa kok 2? Nah, dari sini. Sama-sama ya. Kemudian ini. Nah ini. Temu ini. Q sama dengan 2. R itu adalah 1, 0. R itu adalah 1, 0. Itu tidak ada. Itu. Kemudian S itu adalah 0, 1. Itu. 0, 1 itu adalah ini. 0, 1. Itu ini. S itu. Nah, yang ini itu. Ini merupakan T. Itu. Jadi T-nya itu sama dengan 3. Itu. Jadi totalnya ada berapa? PQRST itu sama dengan berarti P-nya sama dengan berapa ini? P-nya sama dengan 6.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Oke. Berarti kalau saya punya 3 objek seperti ini, itu berarti yang paling mirip mana ini? Yang paling mirip adalah yang jaraknya paling kecil. Jadi yang paling mirip itu adalah yang ini. Yang paling tidak mirip mana? Jadi ini besar. Nah, similarity-nya berapa ini? Nah, ini similarity-nya adalah sama dengan 1 dikurangi 0,33 berarti sama dengan 0,67. Kalau ini similarity-nya berapa? Ini sama dengan similarity 0,25. Oke, jadi itu biner. Nah, terus kemudian nominal. Nah, kalau nominal bagaimana nominal? Nominal itu yang paling sederhana kita pakai simple matching ini aja itu, kalau nominal itu. Nah, jadi misalnya ini, misalnya saya punya si A, itu. Kemudian saya juga punya si B itu. Jadi yang apa? Yang nominal itu misalnya warna rambut, gitu. Warna rambut. Gitu. Kemudian apa? Nominal warna rambut. Kemudian apa misalnya? Berat badan, oh, bukan. Berat badan itu adalah kalau kita buat didiskretkan itu adalah ordinal itu. Jadi misalnya ke sekampus naik apa itu, jadi misalnya kendaraannya naik apa itu. Jadi misalnya warna rambutnya misalnya hitam. Kemudian ini B ini warna rambutnya adalah putih. Gitu. Nah, kemudian ini untuk naik kendaraannya dia misalnya naik sepeda motor itu. Jadi ini naik motor, ini juga naik motor. Gitu. Nah, kemudian variabel yang lain selain kendaraan, misalnya apa? Kesukaan misalnya itu. Jadi kesukaan untuk makanannya itu adalah misalnya kalau untuk makan sehari-hari dia itu misalnya masak sendiri itu, atau dia misalnya GoFood gitu. Misalnya adalah kayak masak sendiri gitu. Nah, berarti ini apa? Kalau kita misalnya untuk menghitung distance-nya gitu, kalau saya ingin menghitung similarity-nya atau saya ingin menghitung distance-nya gitu, berarti similarity-nya berapa ini? Similarity-nya adalah jumlah matching-nya ada berapa ini? Jumlah matching-nya itu ada 2. Berarti dibagi dengan jumlah variabel 3. Nah, ini berarti 0,67. Terus di similarity-nya ini rumusnya adalah ini. P minus M itu. P-nya berapa ini? P-nya adalah sama dengan 3 jumlah variabel. Jumlah matchingnya sama dengan 2 dibagi 3. Berarti ini sama dengan 1/3. 0,33. Nah, jadi ini total ini sama dengan 1 kalau dijumlahkan. Nah, 1. Nah, jadi paling mudah menggunakan ini simple matching itu. Tapi kalau apa Anda juga bisa mengkodekan ya itu. Jadi dibuat coding gitu. Jadi harus dibuat coding dengan salah satunya dengan menggunakan one hot encoding juga bisa. Gitu. Jadi kalau ini misalnya ada tadi rambut misalnya ada 2 kemungkinan itu berarti one hot encoding berarti H itu adalah 01 kemudian P itu adalah 10 itu. Kemudian kendaraannya ada bisa naik motor itu atau naik sepeda atau naik mobil, misalnya motor, sepeda atau Grab misalnya itu. Nah, ini ada 3 kemungkinan berarti ini adalah 001, ini 010, kemudian ini 100.
Kemudian ini tadi apa, makanannya bisa pesan masak sendiri atau nih, berarti masak sendiri itu adalah 01, kemudian pesan di GoFood itu 10. Nah, berarti berapa total atributnya itu? Mula-mula 3, kemudian dirubah menjadi berapa atribut itu? 2 atribut, ditambah 3 atribut, ditambah 2 atribut, berarti sekarang Anda punya biner sebanyak 7 ini, 7 atribut biner. Lalu nanti dihitung menggunakan biner gitu. Nah, paling mudah ini, paling mudah Anda menggunakan simple matching gitu. Jadi itu untuk yang nominal. Gitu. Nah, sekarang untuk yang numerik. Gitu. Numerik itu biasanya dulu kalau Anda belajar machine learning gitu mungkin Anda sudah pernah mengenal yang namanya apa? Euclidean ya. Jadi Anda bisa menggunakan Euclidean distance gitu. Oke, nah itu sebenarnya Euclidean itu nanti diturunkan dari ini Minkowski itu. Jadi Minkowski itu rumus umumnya itu. Jadi rumus umumnya. Nah, apa bedanya itu? Jadi nilainya ini harga mutlak itu. Ini variabel atribut 1 dengan atribut 2 dikurangi atribut 2 apa? Dari objek 1 dikurangi atribut 2 dari objek 2, kemudian dan seterusnya. Kemudian ini atribut P dari objek I dikurangi dengan atribut P dari objek J. Gitu. Lalu pangkatnya ini H, ini jadi H khusus. Ini. Jadi nanti H itu bisa diganti. Gitu. Nah, jadi ini sifat dari distance measure itu. Jadi harus lebih besar dari 0 itu. Kemudian kalau dibolak-balik itu nilainya sama itu. Kemudian ini apa lebih kecil dari kalau dijumlahkan gitu. Jadi triangle equality itu seperti ini. Gitu. Jadi kalau ini dijumlah dengan sisi ini, gitu, maka lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Gitu. Jadi itu konsep jaraknya. Itu seperti Pythagoras itu ya. Nah, sekarang nilai H-nya berapa itu? Kalau nilainya 1 itu, maka nih kalau nilai H-nya 1 itu disebut sebagai Manhattan gitu, atau disebut juga sebagai city block gitu, atau juga disebut sebagai L1 norm. Gitu. Ini beberapa istilah sama ya. Ini. Atau juga disebut sebagai Hamming distance. Gitu. Jadi kalau vektor. Gitu. Nah, jadi karena hanya 1 ya berarti ini tidak ada. Gitu. Jadi akarnya itu hilang, kemudian ini juga hilang. Kemudian kalau hanya sama dengan 2, gitu, maka itu namanya L2 norm, gitu. Nah, atau seringkali disebut sebagai Euclidean distance. Gitu. Nah, jadi ini pangkatnya itu pakai 2, kemudian di sini adalah ini juga 2. Gitu. Nah, sebenarnya kalau pangkat 2 itu harga mutlak bisa hilang ya. Jadi kalau pangkatnya 2 itu harga mutlaknya bisa Anda hilangkan. Gitu. Kalau 3 jarang digunakan itu. Nah, sekarang kemungkinan lain kalau hanya itu ini tak berhingga itu disebut sebagai supremum itu atau L magnum atau L ini tak berhingga norm itu. Jadi infinite itu. Jadi hanya tadi diganti dengan tak berhingga, kemudian pangkat dan akarnya berubah menjadi tak berhingga. Nah, kemudian jadi limit ini. Nah, kemudian hitung-hitungan terakhirnya adalah dia menjadi maksimum. Jadi maksimum jarak nih. Jadi nilai maksimum. Jadi ini paling gampang itu. Jadi beda dari masing-masing atribut itu dihitung, lalu nanti cari nilai maksimumnya. Nah, ini contohnya itu. Jadi ini contohnya. Nah, ini kita menggunakan
Minkowski distance itu. Jadi kalau hanya itu 0, sini Manhattan itu. Sorry, hanya 1, hanya 2, kemudian ini adalah hanya tak berhingga. Jadi kalau saya punya 4 data ini itu, maka kalau saya menggunakan Manhattan itu, maka jarak antara X1 dengan X2 itu adalah menjadi berapa? 5 ini. 5. Kok bisa 5 itu? Nah, kita lihat ini. Bedanya ini adalah berapa? Ini 1 gitu. Lalu bedanya ini berapa? 2. Lalu bedanya ini berapa ini? 2. Oh, sorry. Apa? Itu anunya ya, jarak antara X1 dengan X2. Jadi X1 dengan X2 itu hanya kalah ini. Manhattan itu H1 ya. Jadi Manhattan itu harga mutlaknya itu. Nah, X1 dengan X2 5. Bentar, ini ya. Jadi coba saya hitung lagi. X4 dengan X2 itu 1. X2 dengan X4. Jadi X2-nya itu ini, nilai atribut 1, kemudian sama ini. Lalu X4-nya itu adalah nilainya ini dengan ini. Nah, berarti ini. Jadi selisihnya ini berapa? Ini dengan ini selisihnya 1, dengan selisihnya 0. Keliru ini, jadi kebalik ini tadi itu. Berarti X2 dengan X1 ya, X2 dengan X1 itu berarti selisihnya ini adalah 2, gitu. Kemudian selisihnya dengan ini adalah 3, berarti 5. Keliru letaknya. Oke, jadi itu. Terus kemudian kalau Euclidean dapatnya ini, jadi ini 5, kemudian ini adalah jaraknya ini X1 dengan X2 itu 3, ini. Distance ya. Berarti yang paling dekat mana ini? Yang paling dekat. Yang paling dekat adalah antara X4 dengan X2. Jadi, X4 dengan X2. Jadi kalau gambarnya itu ini. Nah, berarti yang paling dekat itu ini. Menurut Manhattan itu. Tapi kalau menurut Euclidean itu, paling dekat adalah juga sama ini. 4 dengan 2. Tapi kalau menurut Supremum, yang paling dekat juga ini. Jadi beberapa data itu penggunaan ini tidak berpengaruh ya. Tapi kadang-kadang juga berpengaruh. Kadang-kadang kalau kita clustering menggunakan jarak yang berbeda, measurenya, maka hasilnya kadang-kadang juga beda. Kebetulan ini datanya, dari data ini jaraknya hasilnya sama semua. Oke, nah kalau Anda ngitung data yang numerik itu, maka biasanya nanti masing-masing atribut itu harus distandarisasi. Jadi distandarisasi itu. Kenapa kok harus standarisasi itu? Karena gini misalnya, ada si A, kemudian ada si B, jadi IPK lulus itu misalnya, lalu gaji pertama itu misalnya. Nah, IPK lulus itu biasanya kalau S1 itu di atas 2,5 itu. Berarti ini adalah 2,6, kemudian ini misalnya 4 gitu. Kemudian gajinya itu adalah katakanlah ini misalnya 5 juta gitu. Lalu ini adalah 10 juta itu. Nah, ini berapa jarak antara A dengan B itu. Nah, kalau Anda menggunakan ini dikurangi, ini, kemudian ini dikurangi ini, kuadrat gitu, maka yang dominan itu yang ini. Jadi dominan itu, karena 5 juta dikurangi 10 juta kuadrat itu 25 juta, dan ini kuadrat kan kecil gitu. Nah, sehingga harus dinormalisasi dulu.
dinormalisasi atau distandarisasi. Nanti kita akan balik lagi ke sini ketika kita membahas tentang preprocessing itu. Jadi rumusnya salah satunya adalah ini, pakai Z-score. Z-score itu standarisasi itu. Kalau normalisasi itu nanti dibagi nilai nilai selisih nilai maksimum dan minimum. Nanti akan kita ulang lagi, jadi sekilas. Sehingga skalanya menjadi 01 ini. Jadi nanti ini skala ini menjadi antara 0 sampai 1 itu. Kemudian yang ini skalanya juga menjadi 0 sampai 1 itu. Kalau Anda menggunakan normalisasi. Tapi kalau standarisasi nilai minimumnya itu bisa nilainya bisa minus, bisa plus gitu. Jadi ringnya bukan 0 sama 1. Nah, kalau ordinal bagaimana kalau ordinal itu? Jadi misalnya saya punya ukuran kaos misalnya M, kemudian L, lalu XL. Nah, ini dibuat nanti, ini dirubah nih. Jadi ini dirubah menjadi 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian nanti dibuat menjadi skala ini, jadi dibuat menjadi skala. Oke, berarti nilai 1 itu menjadi berapa? Itu nilai satunya adalah menjadi nilai 1 minus 1 itu. Jadi satunya itu R-nya, jadi ini adalah R-nya. Kemudian maksimumnya berapa itu? 4 dikurangi 1 itu, berarti ini menjadi 0/3, inilah menjadi nilai 0. Jadi ringnya menjadi ini nanti itu. Kemudian yang nilai 4 ini menjadi 4 minus 1 dibagi 4 minus 1, berarti ini sama dengan 1. Nah, kalau nilai 2 menjadi minus 1 dibagi 3, berarti nilai menjadi 1/3. Kemudian yang nilai 3 itu menjadi 3 minus 1/3 menjadi 2/3. Nah, jadi ini nanti nilainya berubah menjadi ini 0, ini itu menjadi 1/3, ini menjadi 2/3, lalu menjadi 1. Nah, kemudian ini dianggap sebagai nilai numerik atau kontinu itu. Oke, itu. Jadi itu ngitungnya. Nah, nanti kalau Anda punya suatu data yang atributnya itu macam-macam, maka nanti Anda bisa pakai bobot gitu. Jadi masing-masing dihitung sendiri itu. Jadi yang tipe nominal dapat berapa, yang tipe binary dapat berapa, numerik dapat berapa, lalu ordinal dapat berapa, lalu nanti dihitung menggunakan bobotnya ini. Jadi nanti totalnya itu adalah akhirnya ringnya itu adalah 0 ke 1. Jadi jaraknya itu jadi dinormalisasi. Jadi masing-masing dinormalisasi jadi 0,1 kemudian dikalikan dengan bobotnya. Bobotnya bisa 1 aja enggak apa-apa. Jadi ini bisa biasanya digunakan nilai 1 gitu. Nah, kemudian salah satu ukuran yang juga sering digunakan itu ini cost similarity. Nah, cost similarity itu biasanya untuk variabel untuk tipe kontinu ya. Jadi untuk atribut tipe kontinu itu continuous. Nah, jadi ini misalnya Anda punya 4 dokumen, lalu setelah di preprocessing Anda mendapat angka-angkanya ini, gitu. Dimana di sini itu menyatakan term frekuensi ya, itu. Jadi jumlah itemnya berapa. Oke. Lalu Anda bisa mencari similarity antara dokumen 1 dengan dokumen 2. Gitu. Jadi rumusnya itu ini. Gitu. Jadi kalau ini dituliskan, ini rumusnya biasanya adalah D1, ini dot, ini dengan D2, gitu.
kemudian dibagi dengan harga mutlak D1, kemudian dikalikan dengan harga mutlak D2. Nah, ini dot produk itu adalah perkalian itu vektor. Jadi perkalian vektor contohnya itu ini itu. Jadi kalau Anda punya ini vektor yang memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Berarti ini dimensinya 10 itu. 10 dimension. Gitu. Kemudian ini juga 10 dimension itu. Karena ada 10 fitur itu. Nah, dot itu perkalian ini aja itu 5 kalikan 3, 0 kalikan ini, 3 kalikan ini kalikan ini terus dijumlah itu. Nah, Anda dapatnya ini 25 itu. Terus yang ini harga mutlak dari ini panjang dari D1 itu apa? Ya ini aja, ini 3 5 dikuadratkan gitu, 5 dikuadratkan. Kemudian 0 dikuadratkan, ini kuadrat, kuadrat jumlah terus lalu diakar. Diakar. Jadi ini diakar. Nah, hasilnya itu ini itu. Lalu yang kedua itu ini 3 kuadrat, 0 kuadrat, 2 kuadrat, lalu hasilnya dijumlahkan kemudian diakar. Jadinya ini. Itu kan gini toh, itu sebenarnya itu kan ini Anda punya titik ini itu sama titik ya di sini itu. Nah, ini tuh. Jadi misalnya Anda punya titik 1,2 itu. Nah, berarti panjang vektornya berapa ya? Jadi misalnya seperti ini. Panjang vektor ke sini itu berapa? Nah, biasanya kan rumusnya rumusnya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat kemudian diakar. Nah, panjang vektor itu jadi length vektor. Kalau Anda sudah mengambil mata kuliah aljabar linier, masih ingat itu. Nah, kemudian hasilnya itu berapa? Hasilnya adalah 25 dibagi 6,4 dikalikan 4,12. Nah, ini sama dengan 0,94. Nah, oke, jadi itu. Nanti Anda masih bisa latihan yang hitung yang lain, misalnya antara D3 dengan D4 berapa itu. Kemudian berapakah yang paling minimum itu. Oke, kalau Anda ingin lebih detail tentang ini, Anda bisa melihat tutorial di sini. Jadi tutorial ini nanti Anda bisa cek itu. Nih, itu. Jadi